Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui latar belakang sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, menganalisis sistem demokrasi terpimpin dalam bidang politik. Yang ketiga, menganalisis sistem demokrasi terpimpin dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi terpimpin. Bagaimana ya keadaan Indonesia pada saat demokrasi terpimpin? Yuk kita pelajari. Latar belakang demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal dengan bergonta-gantinya kabinet serta partai politik yang saling bersaing dan menjatuhkan, serta adanya kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Proses penerapan demokrasi terpimpin. Soekarno pada awal Juli 1959 mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Saat itu, mereka mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia. Maka, dihasilkanlah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS. Melalui demokrasi terpimpin, Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Ciri-ciri demokrasi terpimpin: adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan yang sangat kuat. Pada demokrasi terpimpin terbatasnya peran partai politik, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi negara, meluasnya peran militer dalam unsur politik, serta berkembangnya paham komunisme di Indonesia. Pengertian terpimpin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernyataan dalam permusyawaratan perwakilan berarti di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, oleh Presiden Soekarno, pengertian terpimpin ditafsirkan terpimpin secara mutlak oleh pribadinya. Oleh karena itu, kemudian diciptakan atribut pemimpin besar revolusi, sehingga Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan mutlak di dalam negara. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, AD, dan PKI di sampingnya. Pro dan kontra terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Salah satunya Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan adanya demokrasi terpimpin. Sehingga bentuk penolakannya, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden adalah mandataris MPR
Tetapi dalam demokrasi terpimpin justru sebaliknya, anggota MPR diangkat berdasarkan penetapan presiden, sehingga mereka harus tunduk kepada presiden. Kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya keputusan MPRS dalam Ketetapan Nomor 3 Tahun 1963 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1959, Insinyur Soekarno berpidato dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Dalam pidatonya, Presiden menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, penyusunan ulang dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan, sehingga oleh MPRS ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat menjadi GBHN. Dasar politik haluan negara yang disebut dengan Manipol atau Manifesto Politik Republik Indonesia merupakan arah politik yang berpedoman pada 5 gagasan penting. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sosialisme Indonesia. Yang ketiga, Demokrasi Terpimpin. Yang keempat, Ekonomi Terpimpin. Dan yang terakhir, Kepribadian Indonesia. Kelima pedoman ini disingkat menjadi USDEP, sehingga menjadi populer dengan sebutan Manipol USDEP. Insinyur Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang berarti nasionalis agama komunis. Nasakom yang diajarkan Soekarno dianggap PKI sangat menguntungkan pihaknya karena menempatkan partai itu sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Presiden Soekarno juga beranggapan aliansinya dengan PKI menguntungkan, sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin. Kebijakan politik luar negeri Indonesia memunculkan 2 istilah, yakni NEPO dan Old Depo. NEPO berarti untuk negara-negara yang terdiri atas anti-kolonialis dan imperialisme, sedangkan Old Depo yang terdiri dari negara-negara barat yang sudah mapan. Nah, selain itu, pada demokrasi terpimpin terjadi juga politik mercusuar yang dimana menyelenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang menelan biaya yang sangat besar. Berikut contoh-contohnya. Peristiwa penting pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, upaya pembebasan Irian Barat. Yang kedua, adanya konfrontasi dengan Malaysia. Yang ketiga, pemberontakan gerakan 30 September oleh PKI. Kebijakan perekonomian pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, uang kertas nilai nominal Rp5.000 didevaluasi menjadi Rp50 dan yang bernilai Rp1.000 menjadi 1/10 dari nilai nominalnya. Yang kedua, membekukan semua simpanan di bank-bank yang melebihi Rp25.000. Deklarasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi negara. Harga barang dan tarif meningkat hingga 400%. Pada tahun 1965, ekonomi semakin kacau dengan berbagai kenaikan harga, serta adanya kasus pemberontakan gerakan 30 September. PKI menculik dan membunuh 7 perwira-perwira teras Angkatan Darat yang dimana kita mengenalnya sebagai 7 pahlawan revolusi. Hal ini mendorong mahasiswa menyerukan Tritura yang dimana isinya yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Dwi Korah. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki sandang pangan. Banyaknya unjuk rasa
kuasa yang dilakukan oleh masyarakat serta masalah-masalah ekonomi yang mendera Indonesia, maka Presiden Soekarno menerbitkan surat kepada Letjen Soeharto dengan perintah 11 Maret tahun 1966 atau yang kita kenal dengan Super Semar. Maka dengan ini pemerintahan demokrasi terpimpin berakhir dan dimulai dengan kepemimpinan Soeharto pada Orde Baru. Berikut penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi terpimpin. Terjadinya sentralisasi kekuasaan kepada Presiden. Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik. Semestinya kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Terbatasnya peranan pers, pembentukan DPAS, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 dengan diketuai oleh dirinya sendiri. Pembubaran anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Soekarno dan membentuk DPR yang baru, yaitu DPR GR atau DPR gotong royong, yang seharusnya Presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan ya, padahal demokrasi terpimpin itu awalnya bagus, yakni menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan perwakilan. Namun, setelah realitanya Presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia. Nilai-nilai yang bisa kita petik dari materi ini, yang pertama mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa kekuasaan hanyalah sementara. Yang ketiga, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, mengajarkan kita untuk memiliki sikap adil. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mencari materi ini pada referensi lainnya. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.